Debat ini merupakan debat kedua yang digelar KPU setelah debat perdana calon presiden dihelat pada 12 Desember 2023 lalu. Debat akan membahas adu gagasan di bidang ekonomi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama jurnalis Metro TV Valerie Budianto langsung dari lokasi debat. Valerie, selamat sore. Bisa Anda gambarkan persiapan debat di sana seperti apa? Kemudian juga apa fokus yang kita tunggu di sini? Ya Anggi, bisa kami gambarkan persiapan jelang debat calon wakil presiden malam hari nanti di JCC sudah 100% karena persiapan yang sudah dilakukan tidak hanya hari ini melainkan sudah dari 1 hingga 2 hari yang lalu oleh KPU yang bekerja sama dengan sejumlah stakeholder dan juga instansi terkait. Secara khusus saya akan membahas terkait dengan persiapan di dalam area JCC meskipun memang debat ini dilangsungkan di area plenary hall, namun ternyata ada sejumlah ruangan dan juga area yang digunakan untuk debat cawapres malam hari nanti. Misalnya tadi kami melihat ada ruangan VIP khusus paslon, ruangan VIP khusus panelis, ruangan VIP khusus KPU dan juga BOD, kemudian juga ada area Wall of Fame. Di Wall of Fame ini ditampilkan sejarah dari pemilu dari tahun ke tahunnya, kemudian juga rekam jejak dari KPU, kemudian juga ada area konferensi pers, red carpet seperti yang di belakang saya saat ini, kemudian juga ada area press room dan juga area untuk makan. Kemudian pantauan kami per pukul 15 waktu Indonesia Barat, seluruh sarana prasarana ini telah terpasang mulai dari panggung debat yang konsepnya ini sedikit berbeda. Kalau misalnya pada debat perdana ini terdiri atas atau konsepnya merupakan town hall, sedangkan pada debat cawapres kali ini konsepnya adalah semi town hall, kemudian juga hal lain yang sudah terpasang adalah sound system dan juga lighting, kemudian juga kami melihat kursi-kursi seluruhnya sudah terpasang sejumlah dengan tamu undangan yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam area JCC di area dalam debat cawapres berlangsung. Kemudian juga gladi resik dan juga gladi kotor yang telah dilakukan. Gladi kotor ini sudah dilakukan sejak kemarin, sedangkan untuk gladi resik dimulai dari pagi ini dan tadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat gladi resik kembali dilakukan. Terkait dengan gladi resik yang dibacakan adalah dari urutan acara, kemudian juga ada hal-hal lain seperti tata tertib. Namun memang untuk pertanyaan, yaitu ada 18 pertanyaan yang disiapkan oleh 11 panelis ini tidak dibacakan terlebih dahulu karena nanti baru akan dibuka pertama kali begitu debat cawapres berlangsung. Lalu di area dalam dari JCC ini juga ada sejumlah petugas pengamanan baik dari KPU maupun dari pihak kepolisian yang sama-sama akan mengontrol siapa saja pihak-pihak yang diperbolehkan masuk ke dalam karena merupakan pihak yang resmi diundang oleh pihak KPU maupun dari pasangan calon. Lalu kalau misalnya kita bisa membahas terkait apa yang menjadi fokus dari debat calon wakil presiden malam hari nanti, maka sesuai dengan temanya debat calon wakil presiden, maka di debat ini fokusnya kita akan sama-sama melihat apa yang menjadi visi misi, gagasan dan juga program kerja dari ketiga calon wakil presiden, baik itu Muhaimin Iskandar, kemudian Gibran Rakabuming Raka dan juga Mahfud MD. Tujuannya adalah debat perdana cawapres ini menjadi dasar pertimbangan bagi masyarakat untuk menentukan nanti di tanggal 14 Februari siapa pihak yang akan dipilih untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden di masa kepemimpinan mendatang 2024 hingga 2029. Anggi. Valerie, satu lagi, kalau kita lihat ini berarti dari venue-nya saja ini lebih besar ya dibandingkan dengan debat yang pertama. Apakah aturannya ada yang berbeda, Valerie? Ya, informasi terbaru yang kami dapatkan dari KPU RI pada dasarnya 90% dari aturan dan juga format debat cawapres malam hari nanti tidak jauh berbeda dengan debat calon presiden yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2023. Kesamaannya kalau bisa kami rangkum ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan teknis dan juga mekanisme debat, kemudian aturan debat dan juga undangan-undangan dari paslon. Untuk teknis dan juga mekanisme debat sama berdurasi 120 menit untuk debat, kemudian 30 menit untuk jeda iklan, dan untuk debat terbagi atas 6 segmen. Segmen pertama adalah pembacaan tata tertib, kemudian juga pembacaan visi misi dan juga program kerja. Diberi durasi masing-masing cawapres ini masing-masing 4 menit dan tidak boleh disanggah. Kemudian akan dilanjutkan pada segmen kedua dan juga segmen ketiga. Di sini para calon wakil presiden akan mengambil nomor, kemudian akan dibacakan pertanyaan dari moderator yang berasal dari ke-18 pertanyaan dari 11 panelis ini, kemudian akan dijawab, dan di sini untuk jawab diberikan waktu 2 menit dan akan diberikan waktu untuk sanggahan maupun tanggapan dari calon wakil presiden yang lainnya sebanyak 1 menit, dan dilanjutkan dengan segmen 4 dan 5. Di segmen ini pertanyaan bukan lagi berasal dari panelis yang dibacakan moderator, melainkan langsung dari calon wakil presiden. Misalnya calon wakil presiden nomor urut 1 akan bertanya kepada cawapres nomor urut 2 dan 3 maupun sebaliknya. Dan untuk segmen terakhir adalah segmen penutupan. Di sini ketiga cawapres akan diberikan waktu untuk memberikan closing statement, pernyataan penutup terkait dengan apa gagasan dan juga apa yang akan dilakukan apabila nanti ia terpilih.
Dan juga untuk perbedaannya utamanya adalah tema debat karena kali ini tidak membahas lagi terkait dengan hukum dan HAM, melainkan terkait dengan ekonomi, tema besar yang akan terbagi dalam segmentasi-segmentasi ekonomi lainnya. Sementara demikian, Anggi, kembali ke Anda di studio. Baik, Valeri, terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih.